yang join kelas trading crypto gitu-gitu itu kalau dihitung semua dari call-callnya itu rugi malahan. Iya. Gue sempat lihat ada konten TikTok bagus tuh. Dia ngejelasin semua, dia ngitung pakai data ya. Dia join beberapa grup crypto gitu, grup trading ya yang ngasih sinyal ya ini ya. Semuanya rugi kalau nggak salah. Tapi klaimnya mereka kan mereka nunjukin cuan-cuannya. Wah ini cuan dari member nih. Padahal itu cuma satu call doang gitu sih. Serius loh. Pembohongannya di sini juga. Kita kasih solusi. Alvin Tanasta, mantap. Pakar saham nih. Hijrah dari kripto nih. Lu sempat state juga kan? Lu cabut dari kripto, nggak tahu gue alasan yang lebih tepatnya kenapa lu cabut dari kripto, karena memang katanya lu banyak scamnya. Video lu viral soalnya. Sebenarnya gue nggak fully cabut dari kripto, jadi masih ada Bitcoin dan average gue lumayan rendah lah di 20 sampai 30 ribu dolar. Jadi udah naik 3,5 kali lipat lebih sih. Tapi lu cabut dari kripto bukan karena rungkat? Bukan, justru secara kita ngomongin percentage return, gue itu paling untung di kripto bro. Tapi lu cabut kenapa? Gara-gara mungkin statementnya Pak Menteri Keuangan Purbaya yang dia bilang katanya tenang aja 3 bulan lagi ekonomi membaik. Tenang aja IHSG nanti akan jadi 36.000. Turun hari ini. Tapi gue apresiasi loh. Mungkin gara-gara statement beliau, kan dulu kita kenalnya good afternoon. Sekarang good time to buy. Wah kayaknya bakal jadi jargonnya oke. Tahu nggak statement beliau? Sekarang dengan gaya sering dengar sih. Iya, dengan gaya cowboynya dia, itu kan, tenang aja. Saya rasa ini adalah buat kawan-kawan good time to buy. 6.000 jadi 8.000. Iya. Itu kayaknya jargon-jargon asik tuh di luar dari good afternoon. Gue suka sih gayanya dia sih. Cuman balik lagi kenapa mungkin gue agak shifting ya dari dulu mungkin lebih ngikutin market crypto, sekarang lebih ngikutin saham itu ya karena gue simply lihat di crypto ini opportunity-nya nggak segede dulu aja bro. Jadi kalau kita ngomongin Bitcoin aja ya, Bitcoin itu tiap halving kan returnnya semakin kecil. Jadi contoh misal kemarin dari bull market 2017 ke bull market 2021 itu kan Bitcoin naik dari 19.000 ke puncaknya itu 69.000. Jauh. Jadi naik 3,5 kali lipat. Nah, kalau kita ngomongin bull market yang sekarang ini, harga Bitcoin sekarang itu aja masih di 100 ribuan gitu sih. Dan banyak orang-orang bilang prediksi juga peak-nya itu bakal di 150. Kalau 150 dari 69.000 itu kan naiknya dikit. Naiknya cuma berapa? 2 kali lipat lebih dikit. Jadi return ini akan semakin mengecil terus seiring dengan market cap dari Bitcoin ini semakin gede gitu sih. Alasannya kenapa ya? Coba lu kan di Instagram lu juga banyak followers, lu juga ngasih tahu juga edukasi mengenai sekarang saham apa segala macamnya. Kita kupas aja kali ya. Ya maksudnya lu bisa singgung dikit secara dasar dulu. Kenapa lu juga akhirnya pilih kripto saat itu? Abis itu sekarang lo lupakan kripto tanda kutip, fokus di Bitcoin only. Koin-koin yang receh apa segala macam udah lu nggak mainin, akhirnya lu fokus ke saham Indo. Gue nggak tahu lu bisa tanda kutip endorse nggak sih kayak saham Indo yang lagi lu pakai apa? Soalnya kan sempat ramai juga katanya nggak boleh mengendorse saham Indonya apa gitu kan? Gue nggak tahu ya, tapi ya pokoknya lu tahu sendiri lah. Itu aja kali kita bahas. Gimana bro? Boleh bro. Dari kriptonya dulu aja, kenapa waktu itu lu pilih? Jadi gue tuh masuk kripto itu lumayan awal ya. Ya tapi bisa dibilang nggak awal-awal banget ya. Tapi gue sebenarnya salah satu content creator pertama yang bahas kripto di TikTok. Tahun? Waktu itu 2019, 2020-an gitu. Gue yang bahas pertama di TikTok. Waktu itu belum ada orang-orang masih pada bahas saham. Gitu. Timothy Ronald masih di ternak uang yang 1.0. Sekarang kan 2.0 nih, hidup lagi nih. Ya gue nggak tahu ya. Mungkin bahkan belum ada kali ya waktu itu ternak uang. Ya gue nggak tahu ya. Gue nggak ngikutin dia. Tapi intinya ya gue yang salah satu yang pertama bahas konten kripto di TikTok. Dan dunia kripto dulu sama sekarang itu udah beda banget gitu kan. Mulai dari potensi return yang semakin kecil, semakin lama semakin kecil. Sekarang kalau lu invest di altcoin, itu kan banyak altcoin itu yang rungkat semua kan. Jadi 99% itu begitu dia launch, begitu dia IPO, well namanya bukan IPO ya kalau di crypto, namanya ICO, Initial Coin Offering. Itu begitu di list di exchange langsung jeblok. Di exchange besar dia langsung jeblok gitu, dan ya udah jeblok terus aja harganya di situ nggak kemana-mana. Jadi menurut gua sekarang ini opportunity-nya itu masih kurang buat di crypto. Nggak sebagus
tahun-tahun dimana gue dulu aktif gitu sih. Sebentar, itu bukannya rame kemarin yang depannya A apa tuh koinnya? Oh ya, Apa? Aster. Aster kan? Iya. Itu kan naik tuh. Tapi itu cuma satu di antara beberapa ribuan koin lainnya kan. Ini yang new release ya? Yang lagi lo bahas ini. Step Iya, keluar yang kata lu bilang katanya step keluar jeblok gitu kan? Aster pun ntar mungkin kalau dia udah di list di exchange besar spotnya, mungkin dia bakal bisa turun. Kok gitu? Ya karena orang-orang ini kebanyakan ngincarnya di awal-awal banget bro. Jadi mereka beli waktu dia masih di list di namanya decentralized exchange. Jadi kalau centralized exchange itu yang udah gede-gede, yang komersial lah, kayak Binance. Kalau di Indonesia ya Indodax ya. Orang itu kebanyakan nyarinya bahkan sebelum dia di list di exchange itu. Jadi masih di DEX namanya, decentralized exchange. Gitu. Oke. Apakah ini gara-gara hukum supply demand? Gue nggak tahu ketidakseksiannya sekarang kripto ini karena memang supply demand-nya nggak ketemu. Contoh, zaman dulu mungkin koinnya belum tembus 20 juta koin. Koreksi kalau gue salah, sekarang mungkin ada pertumbuhan ya atau kenaikan apa segala macamnya. Karena yang gue tahu sekarang mungkin 20 juta kali koinnya. Seingat gue, iya nggak sih? Bener, ya, gue setuju. Karena gini, dulu itu kan koin sekarang itu kan banyak banget kan. Parah, tiap minggu itu ada koin baru, ada ini baru, ada itu baru. Jadi poolnya sama, tapi jumlahnya lebih banyak aja gitu kan. Kayak ibarat kalau lu buka bisnis, lu franchise milk tea dulu tahun 2005 kan siapa buka franchise milk tea? Sekarang ada ini, ada itu, saingan lu banyak banget kan. Jadi duitnya nyebar sekarang. Iya. Pertama udah duitnya nyebar. Sebenarnya secara fundamental kebanyakan altcoin itu juga kan orang itu main altcoin, invest altcoin itu tujuannya kan supaya mereka bisa untung, supaya mereka bisa keluar gitu kan. Jadi utility-nya itu juga belum jelas. Kalau Bitcoin kan lebih jelas karena dia store of value yang memang udah terbukti gitu kan, dan pelopor pertama dia menangnya di situ. Kalau altcoin lainnya kan mereka nggak punya advantage itu. Oke. Gitu. Meskipun gue pernah dengar juga terkait yang aman-aman aja, yang jelas-jelas aja misalnya. Ini kita ngomong industrinya kripto ya. Bitcoin, Ethereum, Solana. Yang penting ini mau terserah lah mau post lu berapa persen untuk yang sisa yang lainnya. Misalnya contoh kayak ya gue pokoknya mau 70-80% adanya di kripto misalnya. Ya pilih yang paling kuat aja. Bitcoin, Ethereum, Solana misalnya. XRP nggak tahu lah, pokoknya intinya begitulah. Yeah. Sisanya ya terserah, lu mau Nvidia, lu mau gold, emas, mau ke minyak, mau ke misalnya begitu. Nah maksud gue, menurut lu seperti apa? Kesebut di luar dari Bitcoin-nya itu sendiri ya altcoin, tapi yang kokoh gitu loh bro. Dah, kalau kita ngomongin altcoin sendiri, tiap zaman itu sebenarnya berubah-berubah bro. Jadi kayak Solana aja kan di bull market ini kan dia baru naik. Di bull market sebelumnya itu naiknya nggak bagus-bagus amat gitu kan. Dan Solana ini koin yang termasuk baru, jaringan baru. Jadi belum lama. Kalau ETH kan udah lumayan lama ya. Jadi ya itu kita harus perhatiin juga. Tiap cycle ini altcoin apa yang bakal dominasi gitu, yang returnnya bakal bagus gitu kan. Tapi kan Solana megang retail. Maksudnya? Ya maksudnya dia menginduk, membawahi apa sih bahasanya? Gue kurang paham anak kripto tuh. Membawahi ya ada beberapa teknologi-teknologi yang memang apa bahasanya sih? Kalau gue bahasanya retail ya karena ramean gitu loh maksudnya. Beberapa koin juga pakai teknologinya adalah ya jaringannya gitu ya. Jaringannya ke Solana juga anyway gitu loh. Makanya dia tanda kutip ada yang menguatkan si Solana itu sendiri gitu kan. Kalau Solana gue secara pribadi lebih suka daripada ETH karena ya itu simple aja, transaction fee-nya murah. Kalau lu di ETH, lu transaksi lewat jaringan ETH itu mahal banget bro. Jadi kayak lu kirim ETH ya, misal ETH lu itu waktu itu harganya 42 juta. Anggap aja waktu itu $1,000 ya. Lu kirim ETH nih $1,000, lu mau kirim ke saudara lu di Amerika. Gitu ya, misal. Dah, transaction fee-nya ini kalau jaringannya lagi busy, itu bisa setengahnya dari nilai yang mau lu kirim itu ya. Serius lo? Nggak make sense kan? Kalau sekarang yang baru-baru kayak Binance Chain, Solana itu transaction fee-nya murah banget. Jadi kalau lu mau ngirim 1,000 ya gue nggak tahu ya, paling maksimal fee-nya paling $1 gitu. Apa? Bisa. BNB gitu? Iya, bisa. Solana murah, BNB, Binance Smart Chain juga murah jaringannya. Oke. Jadi ada utility-nya lah. Kalau ETH ini
ya gue nggak tahu juga ya kenapa Oke. bisa semahal itu. Berarti matriksnya mana bro yang oke? Dari sisi fee transaksinya atau kekuatan koin itu sendiri? Ngerti nggak? Kalau gue mungkin bahasa awamnya, iya bahasa gue ya, nggak apa-apa deh transaksi fee-nya agak sedikit mahal, tapi koinnya jelas. Ketimbang murah tapi mecin gitu loh. Kan kalau kayak Ethereum, Solana, gue nggak tahu ya yang lainnya sepakat apa enggak. Kayak kokoh bahasa gue tuh ngebold gitu loh. Jelas gitu. Ya kalau dibandingin sama Bitcoin, ya Bitcoin gitu loh. Maksud gue alternatifnya ini kayak ada ratu sama pangeran gitu loh bro. Kalau kita ngomongin koin gede, mungkin ke koin-koin yang nggak jelas dia nggak terlalu ngefek ya. Tapi kalau kita ngomongin koin yang udah market cap-nya gede, kayak Ethereum, Solana gitu, menurut gue transaction fee ini lumayan ngaruh juga ke fundamental koin itu tersebut. Kan karena kalau transaction fee-nya murah kan jaringannya bakal semakin sering dipakai. Semakin sering dipakai ya harganya more likely bakal naik gitu sih. Itu alasan lo kenapa juga cabut dari kripto dan akhirnya pilih saham. Padahal lo lagi cuan di situ ya. Kalau alasan lainnya kan rungkat, ya biasa lah ya. Gua di kripto tuh cuan lumayan banyak. Berapa Secara persentasi return itu gede lah. Wah udah berkali-kali lipat duit gua di situ. Karena dulu itu sempet main namanya koin micin juga. Ya, mungkin lu pernah dengar. Jadi koin yang cap yang kecil gitu ya. Tapi ya memang ini tuh kalau mungkin sekarang gue kurang tahu ya dunianya gimana ya, karena sekarang itu katanya ada yang pakai bot inilah, jadi dia bisa deteksi koin micin waktu dia baru mau launch atau gimana. Terus robot trading? Bukan, dia semacam bot gitu. Jadi gue nggak terlalu ngerti juga, karena ini kripto itu juga cepat banget perkembangannya. Kayak 3 tahun lalu sama sekarang itu udah beda banget gitu sih. Jadi ya balik lagi potensi return yang lebih kecil itu tadi, karena otomatis kalau Bitcoin potensi returnnya lebih kecil, yang lain-lain kan juga ngikut kan. Dan sama itu tadi spekulatif banget. Crypto itu sangat spekulatif in nature, karena ya itu tadi banyak hal yang lu nggak ngerti gitu sih. Jadi sangat spekulatif, dan ya karena itu gue memutuskan untuk pindahin, lebih perhatiin saham sih, lebih banyak masukin duit di saham sekarang daripada kripto. Sebelum kita bahas sahamnya ya, gue penasarannya adalah karena tren. Menurut lu kripto ini adalah sepakat nggak future finance atau mungkin keuangan masa depan, atau ya FOMO-FOMOan aja gitu lah? Mungkin kalau gue pribadi ya, ini harapannya sih berbeda. Biar obrolannya ada dua arahnya gitu ya. Biar ada debat-debat lucunya gitu ya. Meskipun juga gue nggak tahu dasar debatnya apa gitu kan. Tapi pasti lu punya data. Tapi intinya adalah, kalau menurut gue adalah keuangan masa depan si cryptocurrency ini gitu kan. Ya gue nggak tahu ini menjadi tolak ukur apa enggak. Kayak banyak instansi atau mungkin paus raksasa udah pada masuk ke sana. Pemerintah juga akhirnya melek sama blockchain apa segala macamnya gitu. Nah, menurut lu seperti apa? Dan akhirnya gue mau cari tahu nih bahwa kalau lu sepakatnya adalah hanya tren, lu pindah. Nah, gue pengen kejar tuh di mana sisi trennya misalnya gitu. Hanya tren maksud gue. Kalau gue lihat sih mungkin ada benarnya ada salahnya ya. Karena kripto ini pasti punya tempat sendiri, karena kan namanya dia alternatif aset ya. Jadi contohnya Bitcoin ini kan sebenarnya ini kan pilihan yang bagus juga selain orang investasi di gold, karena kan secara functional itu mirip dengan gold Bitcoin itu. Jadi secara karakteristiknya itu mirip dengan gold. Bedanya dia nggak ada fisiknya aja gitu sih. Tapi semua di dunia ini sekarang kan ya kita nggak perlu ada fisiknya kan. Gold juga banyak, digital gold juga kan sekarang. Pulsa? Ya kan pulsa juga nggak ada fisiknya juga. Iya. Tapi lu percaya sama pulsa? Oke lah anyway, terus? Jadi gue liatnya itu, dia pasti ada tempat, tapi apakah dia bakal menggantikan semuanya yang lain? Ya menurut gue enggak lah. Ya kripto nggak mungkin bisa menggantikan pasar saham gitu kan. Pasar saham kita ini udah ada dari tahun 1000 berapa tuh, dari zaman Belanda. Pertama kali didiriin itu di Belanda. Kalau di Amerika sendiri itu mungkin udah dari tahun 1800-an gitu sih. Dan aset real ya? Iya, aset real kan. Iya. Kan saham kan kita invest di bisnis, kita invest di perusahaan. Exchange crypto aja bisa kita invest kok. Udah banyak kan listing yang di bursa saham.
ya kan? Ya, jadi kripto nggak akan menggantikan saham, kripto nggak akan menggantikan aset-aset lain yang udah ada. Kripto itu cuman komplementari aja buat ngasih kita pilihan untuk naruh duit kita. Tapi ya balik lagi, kalau gue secara pribadi ya gue nggak akan naruh seluruh duit gue di kripto gitu sih. Berarti di Bitcoin lo berapa aset lo? Yang lo taruh dari aset lo? Presentasinya ya. Iya, presentasinya. Nah, ini tergantung harga Bitcoinnya lagi berapa ya. Karena kan kalau Bitcoin lagi naik banyak kan otomatis alokasinya kan naik kan. I think about 5 or 10%. Oh, 5-10% dari aset lo. Boleh tahu total aset lo berapa? Wah, kalau nominal kayaknya jangan deh. Ya, apalah bahasa-bahasanya lah. Iya. Gitu. Atau mungkin gue bisa buka aplikasi yang ada di lo gitu, gue intip gitu. Waduh, jangan-jangan. Apa bahasanya apa ya? Biar orang keukur, bro. Maksudnya gini lah. Iya, gue nggak butuh kepo juga sih sebenarnya. Tapi keukur bahwa kayak dengan sekian, terserah lah mau bentuk nominal, mau bentuk aset, mau bentuk apapun itu, atau intangible, atau tangible. Terus lo kasih 5% aja, berarti ada value keukur nih bahwa kenapa gitu. Ngerti maksud gue kan? Iya, gue ngerti. Tapi kalau misalnya contoh aset lo nggak maksud mengecilkan ya, sekian taruh 5%, ya elah aset lo aja segitu, maksud gue. Iya. Itu maksud gue. Nah, tapi balik lagi gue belajar dari orang tua gue katanya kalau lu pamer harta, kalau lu sebutin harta lu berapa, cuman ada 2 reaksi yang bakal terjadi kan. Pertama, orang yang hartanya di atas lu ini atau ngakunya harta di atas lu ini kan bakal nganggap lu rendah kan, karena alah harta lu cuma segitu. Kan. Kalau orang yang hartanya jauh di bawah lu, mereka jadi iri gitu kan. Jadi gue nggak akan pernah bilang total harta gue berapa sih. Itu total Lamborghini-nya lah kalau gitu lah. Gak ada. Gue bukan tipe yang suka mobil gitu sih. Iya udah rumah. Apa sih gue ngejar mulu gitu. Tapi ya hidup enak lah. Oke. 5% sampai 10% Bitcoin. Itu holder berarti lu nya ya. Lu nge-hold kan? Karena average gue aja itu udah ini bisa cek konten-konten lama gue juga. Gue waktu itu kan sempat nyaranin beli Bitcoin di waktu harganya 20 ribuan. Tahun berapa tuh? 2022, 2021 akhir waktu bear market. Terus lu boleh bocorin juga nggak berapa keping Bitcoin lo? Ya sama aja dong kayak tadi. Nggak bisa dijebak deh guys. Udahlah guys, nyerah gue. Ya oke lah, masuk di 20 ribu intinya. Jadi udah 3 kali lipat kan sekarang. Itu udah nggak pernah gue sentuh lagi. Nggak pernah lo taking profit juga? Nggak pernah. Oke. Karena memang ya udah ini gue sisihin memang buat alternatif aset ini. Meskipun sempat koreksi, lo nyarok lagi nggak? Apa masuk di 20 ribu, abis itu bye-bye, diemin aja, beranak pinak. Oh gitu? Gua nggak ada beli lagi sama sekali setelah di 20-30 ribuan itu. Kemarin sempat 123 ribu US dollar, era jadi 108 ribu kan? Ya, nah itu lu nggak nyarok lagi tuh, lagi cakep-cakep itu. Sekarang naik lagi. Enggak. Karena ya kan sekarang naik lagi kan, 115 sekarang ya? Nah itu balik lagi kan karena average gue udah rendah banget. Kalau lu udah punya barang di 20 ribu, ngapain lu beli lagi di 100 ribu, ya kan? Kalau orang yang mungkin belum masuk di 20 ribu ya mungkin boleh ya kali ya. Loh kan saham juga begitu. Maksudnya ya gue gak lagi nyamaratakan industri dan gaya mainnya, enggak. Tapi saham kan pasti kan ada yang di atas, ada di bawah. Ya lu nyarok juga. Dan emang lu nyarok di bawah, lu kan berharap taking profit kan. Ya berarti kan lu berharap perusahaannya maju di atas. Ya lu ambil lagi kan. Terserah lah mau pakai bahasanya zero sum game lah, mau pakai bahasanya apa lah. Tapi kan kalau lu jatuhnya ke sini, jatuhnya ranah lu itu udah timing the market kan. Lu coba tebak-tebak market. Tapi kalau prinsip investasi gua itu kalau suatu aset atau suatu saham memang gua lihat bagus dan harganya bagus dan nggak ada fundamental atau hal lain yang berubah, gua akan keep selamanya gitu sih. Jadi ini berlaku ke saham juga. Misal gua udah beli saham nih, gua udah beli lama. Fundamentalnya bagus terus nih, laporan keuangan keluar, gue suka terus. Ya udah gue keep terus. Nah balik lagi itu yang lu bilang benar. Mungkin kalau bagus banget dan gue lihat nih harganya belum terapresiasi banget, valuasi masih murah, gue akan beli lagi gitu kan. Tapi kenapa untuk case Bitcoin itu gue nggak nambah lagi ya? Karena memang gue pengennya alokasi Bitcoin gue itu cuma segitu-segitu aja, gitu sih. Kenapa nggak lepas kalian aja? Maksudnya dalam artian anti gitu misalnya, terserah lah mau bilang anti, mau udahlah nggak suka lah memang ini tren misalnya. Itu tapi lu percaya bahwa Bitcoin future finance. Kalau kriptonya lu nggak percaya, itu pilihan lo. Tapi kalau Bitcoin itu sendiri kan sempat lu tadi ngendorse Bitcoin ini berbeda nih. Karena dia pertama nih. Karena dia bukan alternatif nih, misalnya gitu.
Dan kenapa lu masih sisiin aset Karena lu di balik sana? lagi itu kan dia Beda, Bitcoin berarti itu, future finance. Kalau Bitcoin, only Bitcoin. gue nggak ngomong dia itu future of finance ya, karena itu kan that's a very big word kan. Kalau future of finance berarti dia bisa gantiin yang lain semua kan. Tapi menurut gue itu Bitcoin itu hanya alternatif aset, seperti gold lah sekarang, posisinya seperti emas gitu kan. Jadi kan kalau gue tipe orangnya itu lebih suka aset yang produktif bro. Jadi gue lebih suka invest di saham, bisnis. Kalau saham kan misal nih kasih solusi ntar IPO gitu kan, Oke. ada bisnisnya nih. Wah ini ada ruangan podcastnya Ya, bagus, ini ada peralatannya nih, banyak karyawan-karyawan, kan produktif kan. Ada Itu brand kan, yang nangkring misalnya. nah iya tuh. Jadi lu kasih kontribusi ke masyarakat gitu. Kalau lu store of value kan, tipe Bitcoin dan Gold ini kan store of value. Itu kan dia nggak produktif. Tapi kenapa dia bisa naik? Karena store of value itu tadi. Jadi kan anggap nih di cangkir ini ada susu. Susu ini nggak akan bisa jadi store of value. Kenapa? Karena berapa hari dia udah basi. Basi, Iya iyalah. kan? Makanya bukan store of value. Tapi kalau emas, Bitcoin itu kan ada propertinya sendiri yang bisa buat dia jadi store of value yang bagus gitu kan. Contohnya kalau emas, lu mau leburin emas, lu mau apa? Pecah-pecahin. Iya, lu mau jemur di matahari, dia tetap emas, bentuknya tetap emas gitu kan. Bitcoin juga sama. Gitu kan kesimpan di blockchain lu terus kan. Kalau lu mau pindahin juga bisa gitu kan, dan verifikasinya kan dari lu sendiri gitu sih. Oh, makanya lu sisa ini only Bitcoinnya ya. Ya, tadi lu juga udah jawab kalau yang lainnya ya mungkin apa musiman gitu ya. Iya, yang lainnya Even itu yang sekuat Ethereum, Solana gitu. benar. Kalau dan yang lainnya itu gue lihat juga kan apa ya, kalau Bitcoin ini kan lebih kayak emas gitu kan. Foundernya siapa kita nggak tahu juga ya. Kita tahu Satoshi Nakamoto, tapi kan kita nggak tahu nih orangnya di mana lagi. Jadi kayak nggak ada yang mengatur gitu loh. Lah emas juga kan komoditas, emang ada foundernya? Nggak ada kan. Emas kan udah ada di bumi kita, ya kan. Tinggal dulu yang nemu aja pertama kali siapa gitu. Tapi kan Bitcoin juga ditambang. Iya, tambang online gitu kan. Cuman gue ngomongin kalau koin-koin lain itu kan masih ada foundernya, masih ada governance-nya, masih ada kayak XRP itu kan dia ada company-nya sendiri tuh, Ripple Labs, ada CEO-nya juga. Jadi gue rasa masih bakal ada bisa kepentingan-kepentingan buat mereka. Kalau Bitcoin ini bener-bener general, dia nggak kepentingan buat siapa, foundernya aja nggak ada gitu kan. Yang buat dulu aja udah nggak tahu di mana gitu kan. Tapi kayaknya Elon Musk pengen banget ngakuin kalau dia Satoshi Nakamoto kayaknya. Belakangan ini tiba-tiba ada gorengan begitu. Gue juga ketawa sih. Masa sih? Nggak ada media-media homeless media tiba-tiba. Bisa-bisa itu jadi salah satu tipe scam itu, lo tahu kan, yang dia yang nge-hack YouTube orang. Tahu. Ya, terus lu suruh ngirim Bitcoin ke Iya, sini. gue kemarin sempat nungguin news Jerome Powell, ketua The Fed, tiba-tiba ada Donald Trump live. Ya. Gue udah heboh banget. Tuh Donald Trump live nih. Gue share ke teman-teman gue. Derta dulu. Itu scam tuh. Atau dari mana? Enggak, ini Donald Trump-nya kok. Ada barcode-nya kan. Iya, buat donasi lah apa segala ya. macem gitu. Gila bawa nama Donald Trump itu nih. taktik udah lama itu bro. Dari zaman gue dulu 2020, 2021 itu udah ada. Dan gue gak tahu kenapa orang itu tetap fall for that scam gitu loh. Kalau lu ngecek address-nya dia yang dipasang di sono, live streaming yang dia sebenarnya video lama kan, dia nyolong, dia ngehack akun yang followersnya gede, terus dipublish seolah-olah itu akunnya official dari Tesla atau mungkin company-company lain gitu ya, atau US government juga bisa pura-pura jadi US government gitu kan. Kalau lo lihat address-nya itu banyak orang ngirimin duit loh. Gile. Nah ini kan gak akan balik lagi. Karena di blockchain kan bisa kelihatan semuanya. Kalau di barcode-nya itu kan ada address-nya itu, lo search aja di blockchain. Keluar tuh orang-orang ngirimin dia duit, ada yang ngirimin $100, $1,000. Nah ini kan aduh gimana nih. Jangan lihat dari $100 ternyata dikali berapa juta orang tuh ya. Dan kenapa orang tetap ngelakuin ini ya, karena wah lu lihat aja cuannya. Lu bisa lihat kan, karena di blockchain kan semua transparan. Dan enaknya juga kita nggak tahu siapa, kita cuma tahu address-nya, kita nggak tahu orang ini siapa. Susah dilacaknya kalau di kripto kan. Kalau rekening bank kan bisa dilacak. Ya kan, ada namanya. Kalau ini crypto address, ini gimana? Cuman huruf-huruf X05B43, ya siapa yang punya ini? Nggak tahu kita. Alamatnya. Ya, makanya karena ini juga crypto ini sarang pencucian uang juga. Tempat dia banyaklah bisnis ilegal pencucian uang itu terjadi.
di blockchain juga. Oke. Gitu. Oke, menarik. Itu makanya lu coba fokus ke saham karena mungkin potensial scammer masuk. Tapi kan di saham juga ada scammer juga pasti, bro. Kalau saham sih sebenarnya menurut, tapi maksudnya kalau lu apapun yang lu mainin, kalau lu bener-bener ngerti industrinya, lu pasti nggak susah lah kena scam. Tapi kalau di saham kan kita punya RDN sendiri kan. Kalau lu beli saham kan lu ada RDN sendiri. Jadi lu beli saham BCA misalnya, itu kan lu, di akun sekuritas lu kan ada RDN lu. Jadi ini saham atas nama Derry gitu misalnya. Itu kan semua tertulis. Misal sekuritasnya bangkrut, lu tetap punya saham lu kan, karena sudah tercatat di RDN lu itu. Iya, karena lu masuknya ke pindah- entitasnya ya. Iya, lu pindah aja sekuritas lain kalau misalnya yang sekuritas yang lagi lu pakai ini bangkrut gitu kan. Oke. Ini menarik ya mengenai pertumbuhan ekonomi mikro, pendapatan, pengangguran, ekonomi melemah, daya beli menurun, apa segala macamnya. Akhirnya kenapa juga kasih solusi belakangan ini juga coba kita kasih ruang untuk kripto saham, karena pilihannya sekarang nih lagi nggak menentu, bro. Makanya bukti konkretnya adalah judol itu justru lebih diminati ketimbang investasi. Gue nggak tahu apakah narasi tentang investasi itu udah masuk secara literasi ke menengah ke bawah, yang artinya adalah mereka menganggap bahwa ini adalah ada return jangka panjang, lama dapat duitnya, sementara ekonomi lagi begini, misalnya daya beli melemah. Kalau judol kan betul, dengar kata judi juga orang mabok sama orang akal sehat juga tahu bahwa ini buruk gitu loh. Tapi kayak punya satu peluang cepat uang masuknya gitu. Iya, paham maksud gue kan? Yeah. Jadi akhirnya makanya judol sama investment saham kita kerucutin lah, judi sama saham tuh kayaknya akhirnya orang lebih pilih judi gitu loh. Iya, ini memang masalah kita sih dari selama beberapa waktu terakhir sih, dan kayaknya solusinya nggak ketemu-ketemu nih. Cuman ya kalau hal yang bisa gue lakuin ya mungkin sebagai, atau kita sebagai sosok di sosmed ya, kita tetap nge-push awareness bahwa lu investasi itu harus proper gitu kan. Kita ngomongin orang yang invest saham aja, orang yang trading saham, itu pun kalau mereka ada background judol, itu kan approach investasinya kan ngawuran juga, kan main all-inan gitu kan. Mindset judol dibawa ke saham, ujung-ujungnya juga ya bakal rugi gitu. Oke, berarti lu setuju dong kalau saham itu juga main saham itu sama dengan judi misalnya. Kan sempat digaungin tuh sama Benix misalnya, yang konten-kontennya. Gua ada sepakatnya juga sih sama dia, kayak misalnya main-main yang scalping yang, nah gua nggak tahu kalau lu gimana. Saham Indo dikategorikan main saham. Mudah-mudahan lu bisa nyerah kalimat gue ya. Ya kalau judi. Main dalam tanda kutip sih, kita nggak ngerti fundamental, kita beli ikut-ikutan kata orang, ya itu kan approach-nya judi juga. Nah, kita nggak ada naruh resiko ya. Misalnya kita orang ekonomi kelas menengah ya, gaji kita UMR sedikit, kita ada tabungan 50 juta lah, all-in satu saham 50 juta. Kita dengar kata-kata influencer katanya kalau mau kaya harus all-in. Nah ini kan oke, mungkin 50 juta lu itu bisa jadi 300 juta atau apa, but kan itu kan cuman success story mungkin dari 1 sampai 1000 orang, cuma satu orang yang gitu kan. Ibarat kita sama aja, kita judi kan. Kalau lu ke kasino, lu kemana, ya ada aja harusnya satu orang yang dari 1000 orang yang dia make a fortune gitu kan. Dia dari modal sedikit dia bisa untung gede banget. Tapi kalau dari gua sendiri, karena gua X1 manager juga kan, yang gua lihat orang yang Indian kaya dari investasi itu adalah orang yang bisa mengatur portofolionya dengan baik. Orang yang memang ada knowledge-nya kalau di kepala gitu. Jadi bukan yang main ngawur-ngawuran. Main ngawur-ngawuran itu memang kadang ada outlier ya. Kadang ada yang, wah ini all-in saham ini, akhirnya hartanya bisa jadi puluhan miliar, bisa beli Ferrari, bisa beli ini, bisa beli itu. But then itu nggak replicable to most people gitu. Jadi yang gue selalu tekanin mungkin di Super Cuan Saham juga, ini platform saham yang gue diriin, itu adalah investasi harus proper. Kalau lu fokus, lu proper, diversifikasi, lu itu bisa jadi kaya. Sabar aja sedikit gitu. Dan lu returnnya di atas market ya. Karena kan kalau fund manager itu kita ada benchmark. Jadi benchmark itu biasanya indeks. Emang lu sebelumnya, bentar, di fund manager mana? Gue sempat di eToro, jadi itu sekuritas global, sekarang udah di list di Nasdaq.
Oh, oke. Jadi itu saham-saham US waktu itu. Oke. Ngatur saham-saham US. Jadi harus ada benchmark. Kalau lu invest saham US ya lu harus outperforming S&P 500 kan. Asal porto lu ini naik di atas market. Jadi kalau kita ngomongin indeks itu rata-rata harga saham di market tersebut. Misalnya S&P 500 ya rata-rata harga saham, pergerakan harga saham di market Amerika gitu kan. Kalau Indonesia kita ngomongnya IISG gitu kan. Jadi asal return lu di atas indeks itu ya berarti you're doing good gitu. Dan kita coba outperform market. Contohnya kenapa kita harus punya benchmark itu adalah kalau lagi bear market susah kan kita untung kan. Kalau market lagi jelek banget kan kita susah untung. Tapi nih, misal market turun 20%, porto kita cuma turun 10%. Berarti kita bagus dong. Meskipun tahun itu kita rugi gitu kan. Jadi yang penting kalau naik kita naiknya lebih banyak dari market, kalau turun ya kita turun lebih sedikit dari market. Itu gitu ada sih. cara strateginya, makanya lu bahas di Super Cuan Saham itu. Iya, jadi gimana kita ngatur porto itu semuanya ada gitu. Jadi yang memang gua pelajarin dari rekan-rekan fund manager gua dulu juga itu mereka ngatur portonya itu benar-benar bagus buat making sure return mereka itu bisa konsisten sampai 10 tahun lebih ya. Sampai 15 tahun. Dan kalau return lu bisa konsisten ya itu ya duit lu 10-20 tahun itu udah bisa puluhan kali lipat gitu sih. Tapi ya kalau yang suka dipusin sama influencer finance di Indo ini kan main alin-alinan kan, ya kan? Kayak wah tembak satu saham full margin rata kanan gitu kan. Siapa tuh kalau boleh tahu? Ya banyak lah, gue nggak bisa sebut. Inisial boleh lah. Lo untuk mitigasi bro, preventif. Banyak deh kayaknya, bukan cuma satu orang doang. Tapi kan oknum ini ya. Ya gue nggak tahu ya. Ya kan belum tentu semuanya nyuruh all in kan? Iya mungkin dia ngomong dari, bisa jadi ngomong dari pengalamannya, bisa jadi ada tujuan-tujuan tertentu. Contohnya kayak broker forex itu kan no stop loss. Iya kan banyak yang ngajarin gitu kan, full margin, no stop loss. Ya karena lu dapat komisi dari klien-klien lu gitu kan. Udah pasti. Kalau mereka full margin, kan ada yang namanya leverage ya. Full margin itu kan berarti kita pakai semua leverage kan. Itu ada fee-nya bro. Misal nih, open sama close juga dapat dia. Open posisi sama close posisi. Dapat. Orang kan ini. Ada, iya kan. Janjian sama. Kalau referralnya under ini orang, ya dia dapat. Iya, janjian sama apa sih exchange itu namanya? Brokernya. Ada partnership-nya pasti. Legal nggak? Ada broker yang legal, ada yang nggak legal juga sih di Indonesia. Oke, terus? Jadi ya kalau orang ini full margin, anggap aja nih modalnya dia cuma trading modal ya $500 lah misal, atau 5 juta lah misalnya ya. Dia full margin atau leverage-nya dinaikin tinggi banget 10 kali. Itu kan $500 itu dia kan jadi $5.000 gitu kan. Jadi $5.000, tapi ya begitu dia minus 10%, duit dia hilang semua. Kena stop loss gitu kan. Karena kali 10. Margin call. Iya. Dan ini tuh fee-nya ke yang kan trading fee-nya gede karena leverage kita pinjam duit kan. Pinjam duit trade-nya itu gede. Jadi kalau kita open long position, misal long kali 10, itu tiap hari itu kita bayar fee. Kayak ibarat kita pinjam duit dulu kan itu. Kan itu bukan duit kita. Modal kita aja cuma $500, kok kita bisa pasang posisi $5.000. Nah, itu pinjam dari brokernya dulu. Dan mereka ada rate pinjamnya itu juga. Jadi kayak pinjol lah. Lu ada rate-nya tiap hari kan. Ibaratnya kayak gitu. Itu kalau yang leverage-leveragean ya. Kalau beli terus tahan beda cerita kan. Kalau nggak ya antara leverage, spot sama futures kan. Ya. Kalau spot itu kan ya kan lu hold asetnya, itu nggak ada fee. Benar. Iya, kayak lo di Bitcoin kan pasti spot kan. Iya. Atau ada futuresnya juga? Nggak ada. Sekarang nggak ada. Oh, agak ngeri berarti influencer kayak begitu ya. Iya. Yang nyaranin seperti itu ya si oknum ini ya. Dan lebih parahnya lagi kalau dia broker scam, mungkin kalau loss duitnya bisa dia yang ambil juga ya. Gue nggak terlalu ngerti skimnya. Loss juga dapet dia? Kalau broker scam ya. Oh, yang scammer ya. Kalau broker yang proper itu ya dapatnya dari itu tadi, dari fee leverage itu tadi sama trading fee. Tapi itu kan bisa jadi lumayan, ya kan? Kalau orang-orang sering trading. Makanya di Indonesia ini sekuritas kadang gue nggak sukanya juga itu mereka push orang buat trading. Padahal kita tuh nggak perlu terlalu sering nge-trade gitu ya. Kayak kita bisa invest aja nih, beli saham
kita tahan hold ya setengah tahun, 1 tahun, kita minim banget transaksi, kita returnnya bagus bisa juga. Tapi yang di-push sama sekuritas-sekuritas, broker-broker ini kan orang trading mulu kan, mereka ngasih sinyal, oh open di sini di harga 1.000, close di sini. Nah itu sebenarnya taktiknya mereka supaya orang sering transaksi. Oh gitu. Kalau orang sering transaksi, fee ke broker-broker sama sekuritas ini kan lebih gede bro. Bisa loh, orang nih, anggap aja gue Alvin ya, gue investor, porto gue 1M, tapi gue jarang transaksi bro. Gue beli saham 500 juta, gue biarin. Nah ini misal ada Bang Dery, dia trader aktif banget, portonya cuma 50 juta, tapi dia tiap hari trading terus, tiap hari dia trading, dia beli 25 juta, jual 25 juta. Selama 1 tahun lu tarik, lebih nguntungin punya klien kayak lu daripada kayak gua. Meskipun porto gua ini 1M, lu cuma 50M. Jadi makanya sekuritas nge-push. Nih sinyal, nih trading, nih ide trading ini, ide ini, itu semua mereka kasih gratis karena mereka mau nge-push itu nasabah buat trading. Sebenarnya kalau kita lihat data aja, semakin sering orang trading itu bertolak belakang sama return yang mereka dapat. Jadi justru orang yang returnnya bagus itu orang yang invest lama. Rata-rata ya. Ini gue ngomongin rata-rata. Oke. Berarti apakah semua yang nge-call suruh trading sekuritasnya atau exchange-nya salah dong? Apa seperti apa? Terus begitu pun sebaliknya. Begitu yang adem-adem, nggak banyak cincong gitu. Berarti itu yang dipilih apa gimana sih? Ya kalau gue ngomong salah atau enggak kan ya gue nggak tahu juga ya dari perspektif mana. Kan mereka sebenarnya kan bisnis juga kan. Broker-broker sekuritas kan bisnis. Oh iya. Dapat duitnya dari trading fee kan. Kalau semua investor mungkin kayak gue jarang transaksi gitu-gitu ya mungkin pada bangkrut mereka, nggak bakal bisa punya oh gila berani banget ya orang. Nggak bisa bakal punya kantor di SCBD gitu ya yang sewanya aja berapa tuh. Oke. Yang berjangka gitu ya. Iya. Istilahnya kan. Oke. Apakah itu hanya di forex? Di kripto juga sama? Semua? Saham, kripto, forex. Broker-broker itu suka lu trading ya karena kan duit ke mereka lebih banyak. Open dan close posisi. Iya. Close juga dapat. Ada kan ada fee beli, fee jual. Loh, sekuritas yang lu pakai gitu nggak? Artinya kalau semua atau mostly sekuritas, ya berarti lu harus rela juga dong dikerok duitnya. Sebenarnya itu fair juga nggak sih? Ya, kayak marketplace juga gitu bro. Tergantung kitanya juga kan. Ya kayak marketplace jualan ya toko oranye, toko hijau kan dia wajar lah dapat fee di situ bro. Iya. Ya kan tergantung kitanya juga. Kalau mereka nge-pushnya trading ini ada ini sinyal itu ya gua hirauin aja ya. Gua nggak ikutin sinyal lu lah. Termasuk sekuritas lu? Iya. Oke, tapi kalau mungkin nggak sih sinyalnya itu adalah positif, signifikan untuk enggak. Serius lu bro? Gua lihat mostly orang yang ngasih sinyal trading gitu. Ini sempat udah banyak yang buat konten juga kayak di TikTok yang join kelas trading kripto gitu-gitu. Itu kalau dihitung semua dari call-callnya itu rugi malahan. Iya. Gue sempat lihat ada konten TikTok bagus tuh, dia ngejelasin semua, dia ngitung pakai data ya, dia join beberapa kelas grup kripto gitu, grup trading ya yang ngasih sinyal ya ini ya, itu semuanya rugi kalau nggak salah. Tapi klaimnya mereka nunjukin cuan-cuannya, wah ini cuan dari member nih, padahal itu cuma satu call doang gitu sih. Ya ini juga serius loh. Pembohongannya di sini juga. Paham, cuma kan bisa jadi misalnya dia nggak ngegiring untuk referral fee. Dia nggak ngegiring ke exchange yang dia pakai. Misalnya contoh, apakah semua trader yang punya kelas ya yang mungkin mereka nggak nyuruh pakai platform ini, yang nggak nyuruh pakai platform itu, mungkin kalau bahasa afiliatornya kan akan kedetek tuh linknya kan kemanapun dia ngeklik dari link ini kan dia dapat. Anggaplah ini misalnya ada orang nih memang bener-bener pure mau ngajar gitu loh. Tapi apa iya dia nge-call ini loh, tapi kayak dia ngebebasin kita, mungkin bahasa simpelnya ngebebasin kita pakai exchange apa, lo mau ambil juga nggak apa-apa, lo mau ambil juga ya udah gitu loh. Itu juga kena termasuk scam gitu. Kalau gitu ya jatuhnya enggak sih menurut gua karena ya tapi balik lagi kan scam ini sebenarnya kata yang cukup kuat ya. Mungkin gue lebih suka bedain mungkin scam halus sama scam beneran scam ya. Kalau scam halus tuh kan apalagi tuh? lu jual mimpi kan.
lu jual janji-janji nih, lu nunjukin hal yang bagus-bagus doang, lu nggak nge-disclose hal yang jelek-jelek gitu kan, kayak misal kerugian lu gimana, dan apa yang realistis, apa yang bisa nih member atau klien lu replicate gitu kan. Nah itu kalau lu jual mimpi, lu pakai deceptive marketing, ya itu kan setengah nipu juga hitungannya kan sebenarnya kan. Ya terus Jadi gimana cara tahunya? Masa kita baca sendiri kan Ya, kalau kita kita nggak harus- punya ilmu? Kita harus, nah ini Baca memang prospektus Iya, gitu-gitu. kita dari sebagai audiens juga orang Indonesia ya kita harus belajar investasi mau nggak mau. Karena kalau kita nggak belajar ya kita gampang ketipu orang-orang seperti ini. Berarti lu mau bilang bahwa super cuan saham lu itu berarti adalah tidak akan nge-call apa-apa? Oh enggak. Karena kan kalau gua kan nggak jualan mimpi. Gua nggak ada pamer-pamer harta, gua nggak ada menjanjikan ini. Semua gua kasih disclaimer. Nih, return gua itu bisa dilihat dengan jelas di website. Begitu lu join juga lu bisa nge-track semuanya. Semua saham yang gua beli lu bisa track, lu bisa lihat. Apa contohnya? Ya kan sama aja Adalah- gue buka juga bisa. Mending lu declare di sini. Lah kan gue buka juga bisa, Bro. Maksudnya? Saham yang lu lagi pegang sekarang. Apa aja? Boleh dong, gue tahu. Oh, sekarang. Lah kan kalau gue buka gue bisa juga kan kata lu kan? Iya. Iya kan? Lihat sekarang gue ngeklik nih website yang ada di lu nih, supercuansaham.id. Kan akan tahu juga. Gue cuma pengen pangkas waktunya aja. Ya, ada banyak lah. Cuman ya salah satunya mungkin yang paling umum aja gue kasih BCA. Nah ini, tapi kita kan semua transaksi kan bisa dilihat dengan jelas. Performance juga udah Ya udah berapa transaksinya? Lu ada berapa persen? Simpel kan bisa lihat gue. Wah ini jadi minta bocoran nih. Lu sendiri yang ngomong. Tapi ntar orang-orang pada tahu semua gitu kan. Lah kan tinggal diklik kan, Bro. Nih gue klik nih. Iya. Ya udah coba gue lihat, buktiin kalau ternyata ada di dalam situ. Oh ya udah, ya bayar aja. Bisa masuk ya. Oh, cuma mesti bayar Iya. dulu berarti. Enggak, gue nggak ada yang ngomong yang salah dengan jual kelas atau ngasih Oke. sinyal trading. Asal lu nggak jualan mimpi, lu nggak deceptive, semua transparan. Cakep nih. Artinya kan bukan Iya. berarti yang jualan kelas tuh semuanya pasti penipu Enggak. gitu kan. Tapi sadly di Indonesia kebanyakan yang gue lihat approach-nya seperti itu. Jualannya kan gitu-gitu mulu. Modal 30 juta jadi segini. Ya kok spesifik Ini banget ya Anda ya. segini. Ya gue ngasih Sampai contoh ketahuan aja. nih si Aldan nih. Kok Gua langsung kok kesebutnya enggak gini nih. Gua enggak lagi belain siapa-siapa tapi kok Ya. bisa banget lu kayaknya udah pasti nuduh Nggak si tahu. penjual 30 juta jadi sekian itu udah pasti scam. Kan enggak boleh gitu juga, Bro. Oh ya gue nggak ngomong ini scam atau gimana ya. Tapi lebih ke ya itu kayak ya ini pribadi mungkin ya tiap orang ya. Kalau menurut gue hal seperti itu kurang etis karena apalagi kalau audiens lu kebanyakan orang Indonesia yang gampang kegiur. Wah itu Jadi sebenarnya gimana? Oke, gua ambil dua angle nih. Dari sisi si orang yang pengen punya saham atau mungkin belajar atau apapun itu. lu ajarin dengan proper. Nih saham itu begini, ini misal lu ada ngasih call nih return gua segini dengan jelas. Ada orang yang Oh, gitu. setransparan itu. Ada. Ya gua kan transparan juga. Gua transparan banget. Ya mungkin ada beberapa lain yang transparan juga, tapi ya sadly kebanyakan di Indonesia kan cuman gitu. Jual mimpi, nunjukin profitnya doang, dia nggak nunjukin ruginya gitu sih. Oh, berarti boleh dicoba nih. Nih gue nggak ngendorse ya, cuma maksudnya dengan berita Ya. ini ya supercuansaham.id ya itu Iya, ya boleh coba aja. Jangan lupa affiliate aja. Oke, terus Dan mungkin secara client base kayak member sama klien gue itu juga beda-beda bro. Kebanyakan itu orang yang kerja corporate yang usianya udah cukup lah. Jadi memang mereka mungkin carinya value sih. Jadi kan mereka bukan tipe-tipe profil yang kayak bakal ketipu orang yang jualan kelas-kelas yang jual mimpi gitu lah. Jadi memang ya gue mau fokusnya ke sini aja. Gue mau fokus ke member, klien atau audiens gue itu yang berkualitas, yang memang mau beneran belajar dan tahu mana yang realistis atau yang enggak gitu kan. Total member berapa? Gue sekarang ada 400-an. Oh, oke. Harga kelasnya berapa? Kita nggak subscription, beda-beda sih. Oh, langganan enggak? Oh, enggak langganan, beli apa? Subscription. Lifetime. Oh, Nggak ada lifetime. jadi Dulu awal-awal ada lifetime, tapi langsung banyak banget yang daftar, jadi gue tutup. lah kenapa? Ya kan terlalu banyak yang daftar. Kok- Kalau lifetime terus gue yang rugi dong. Oh, Masa oke. gua kerja selamanya. Iya. Ya kan? Berarti berapa apa namanya bahasanya? Langganan bulanan, langganan 6 bulan, langganan Iya, setahun iya. gitu ya. Iya, harganya beda-beda. Gitu. Beda-beda. Berarti yang dia dapat adalah ilmu tentang saham. Iya, sama akses ke porto gua, kayak gua transaksi apa itu bisa dilihat semua. Oh, oke. Dan tapi lu bukan trading ya? Bukan investing.
Karena balik lagi itu yang gue cerita tadi di awal-awal. Menurut data, udah menurut riset, yang orang yang banyak cuan di market itu ya yang orang yang invest lama dan investnya proper, bukannya trading cepet-cepet gitu. Oh, By data aja. Ya gue nggak ngomong lu nggak bisa sukses ya dari trading cepet-cepet gitu-gitu. Ada, tapi ya kecil aja persentasinya. Oke. Dan menurut lu berarti kalau cara keluar dari kemiskinan itu versi lu aja lah. Mau jadi konten kreator kah? Mau jadi trader menarik kah? Investor kah? Dah, lu mau jalan yang apa? Kalau kita ngomongin by data aja, kebanyakan orang yang kaya itu mereka kaya bukan karena ngambil resiko terlalu besar. Mungkin ada kaya yang ngambil resiko terlalu besar ya, kayak wah trading crypto tinggal ubah duit segini jadi segini gitu-gitu. Tapi menurut gua, kalau lu mau chance lu gede di dalam hidup, lu pengen kaya dengan pasti, ya udah, lu nggak usah muluk-muluk, kerja aja yang benar. Cari kerjaan yang lu bisa lakuin dengan bagus ya. Misalnya lu jagonya video editor, ya udah lu fokusin aja di situ. Lu jadi video editor terbaik. Oh. Baru lu dari situ kan ada spare duit. Iya. Buat investasi, lu pakai investasi yang proper. Gitu, lu jangan lu harus belajar juga ini. Investasi jangan cuman ngikut-ngikutin kata orang. Jangan main alin-alinan gitu sih. Oke. Jadi apapun ya, misalnya memang lu ahlinya editing, lu ahlinya misalnya scripting, prompting, AI. Iya, atau lu misal jago nih, lu kerja di corporate. Jabatan lu naik terus, ya udah lu lanjutin itu aja. Ngapain lu jadi full time trader atau apa? Oh padahal iya, lu udah bagus di situ. Ini buat teman-teman, artinya adalah mungkin gue mengajak ya, dalam artian pas banget ya kalau gitu. Mungkin gue coba mewakafkan waktu gue, memberikanlah sepenuh apa yang ada di gue pribadi as mungkin konten kreator atau mungkin bangun brand apa segala macamnya. Gue bisa sharing-sharing sih sebenarnya. Bahkan ada bocoran-bocoran, nanti lu lihat sendiri ya, ada beberapa hal-hal yang memang gue bisa kasih tahu ke teman-teman semua terkait perkembangan AI seperti apa. Jadi gue tuh dari awal mungkin yang awal-awal banget lah keluarnya ChatGPT apa segala macamnya, gue udah membersama itu di perusahaan-perusahaan gue bro, terutama di media ini ya, mungkin di travel, di media dan seterusnya. Itu gue pakai AI, bagaimana cara prompting, bagaimana cara ngeset delegasi ke robot lo apa segala macamnya. Makanya kenapa itulah lahir yang namanya AI Content Creator Bootcamp 2025. Nah ini gue sama partner gue dan namanya Renat ya, ini 2 hari 1 malam teman-teman, jadi lo bisa ikutan yang mau aja. Kalau lu pengen keluar dari kemiskinan dan seterusnya, boleh lah. Ya kita sharing. Setuju tadi yang Alvin bilang ya. Maksudnya kalau lu ahlinya di mungkin belum ke saham apa segala macamnya, lu bisa bangun personal brand, lu bisa ngonten apa segala macamnya. Editing. Itu gue share juga. Sebenarnya cut-cut seperti apa sih yang dibutuhin. Clippers mana sih yang kemakan sama audiens. Tanggal 8 sampai 9 November 2025 di LGE Bogor. Itu konsepnya glamping ya. Jadi ini gue gak mau banyak-banyak. Kenapa? Karena kita pengennya bener-bener iya kondusif lah. Glamping tuh istilahnya apa ya, camping tapi dengan gaya anak-anak sekarang. Kan gue kan Gen Z nih bro. Sekitar 20 tahun lalu lah. Lu termasuk Gen Z? Sekitar 20 tahun lalu kalau. Oh 20 tahun. Enggak. Gue 36. Gue 36. Gen Z itu berapa sih? 25. 10 tahun 15 tahun lalu lah. Gue aja udah termasuk milenial. Lu berapa? Gue 30. Oh pai, ya milenial lo. Sama lah, gak usah muda lo. Tanggal 8 sampai tanggal 9 November teman-teman semua. Ya cek aja di bawah, lu tinggal klik aja nih ya. Kenapa? Karena gue mengajak buat klub-klub yang mungkin belum join di klub kita. Kasih solusi bisnis club, wah seru tuh. Ya detailnya lu tinggal daftar aja di bawah ya. Pokoknya kalau udah terbatas, udah ada limitasinya, sorry nggak bisa ikut karena urusannya glamping. Emang kita doang yang nginep di situ, kan urusannya sama umum juga bisa nginep di situ ya. Gue sesuai dengan kapasitas aja. Jadi jangan kelamaan nanti gigit jari ya kalau nggak dapet. Kalau mau belajar saham juga bisa di supercuansaham.id, gue endorse bro. Jangan lupa lah, kasih linknya affiliate dong, settingin. bisa ntar kita atur. Mantap. Gue kepo sama sosial media lu bro. Iya nih, gara-gara gue baca tuh IHSG bisa turun 18%. Lo jawab, tadi kan udah bahas mengenai saham nih. Mungkin nggak statementnya Pak Purbaya dengan teknik dan strateginya beliau di keuangan, yang akhirnya beliau menjabat menjadi Menteri Keuangan, beliau punya statement 36.000 kenaikan IHSG. Lihat aja ntar nih, karena mungkin saya jago kali ya.
tuh saat Menteri Keuangan Purbaya sebut IHSG bisa tembus 36.000. Iya, gua nggak tahu ya mau itu setahun, 10 tahun, 100 tahun. Nah, itu Gua nggak tahu ya. Tapi bacaan lu gimana? 36.000 menurut lu gimana? ya 36.000 kapan gitu kan? Kalau 100 tahun lagi, wah ya kan itu kan jelek, termasuk jelek. Tahun depan deh, mungkin nggak? Wah ya nggak mungkin lah. Sekarang 8.000. Nggak mungkin. Jadi indeks itu kalau kita ngomongin kenaikan, mungkin paling tinggi itu, ini harus lihat data lagi ya. Tapi ya gue bisa guess, mungkin perkiraan gue paling tinggi itu naik 50% setahun. Dan itu biasanya setelah krisis. Jadi setelah turun parah ya, terus recovery. Jadi kalau naik itu aja kan, kalau ke 36.000 udah berapa kali lipat tuh, itu udah ratusan persen naiknya gitu kan. Oke, Jadi itu gue pengen tahu deh. Nggak mungkin. Sekelas menteri kan nggak mungkin ngasal ngomong ya bro. Hmm. Ya gue nggak tahu. Boleh dong gue agak sedikit bela beliau. Mungkin ada yang nggak kita lihat tapi beliau lihat. Ya, iya kan karena beliau di pemerintahan, Info A1, bekerja sama-sama elit, misalnya begitu. Elit yang positif misalnya ya. Iya. Nah, gimana tuh? Gua positif, gue optimis juga sih terhadap pasar saham kita, karena selama 1 dekade terakhir kita itu lumayan underperform secara harga saham kita ini murah-murah terus, padahal performa perusahaan-perusahaan kita itu pada naik gitu kan, jadi belum diapresiasi. Tapi ya kalau naiknya terlalu segede gitu ya udah nggak mungkin. Itu kan kita lihat dari liquidity, berapa duit yang masuk. Kalau ke 36.000 itu gue nggak tahu, kayak semua orang Amerika harus invest ke sini kayaknya. Gitu Anda kan. mau merasa lebih pintar selevel di atas menteri itu, kita. tapi kan Pak Purbaya kan ngomongnya kan 36.000 kan, dia nggak ngomongin timelinenya gitu kan. Oh, oke. Kayak Tapi dasarnya gue penasaran sih, guys. Gue nggak paham teknisnya saham ya, makanya gue undang lo juga. Dasar angka 36.000, kenapa nggak 22.573? Kenapa nggak 19.401 gitu? Maksudnya kenapa 36.000? Versi lo apa? Ya gue nggak tahu ya. Balik lagi, mungkin angka yang beliau suka atau gue nggak ngerti. Parah lo, subjektif banget kesannya, masa sih? Tapi ya itu, menurut gue selama kalau memang sebenarnya Pak Purbaya ini gue lihat kan dia lumayan bagus ya buat market ya, karena dia optimis kan. Sebenarnya market kita ini perlu sosok yang optimis, bro. Oke, konkret aja deh bro. Sorry gue potong. Oke lah 36.000 tembus. Bahasa bayinya apa sih bro? Kenapa akhirnya kok digencarkan orang jadi kayak nanam saham gitu? Saham Indo aja, apa segala macam ya? Apa efeknya pembangunan ekonomi kah? Pengangguran jadi nggak ada kah? Pasti. Kalau indeks kita gede banget kan, artinya kan banyak perusahaan-perusahaan publik kan harganya terapresiasi. Kalau harganya terapresiasi, kita yang punya aset membuka kan lapangan pekerjaan. Benar. Mereka pertama kan perusahaan semakin gede, harga saham semakin naik ya kan, membuka lapangan pekerjaan. Kalau kita sebagai point of view kita yang punya aset, kita kan naik kelas. Yeah. Contoh nih, misal orang tua lu dulu ya. Kalau dulu kan mungkin properti ya yang naik lumayan ya. Misal orang tua lu dulu itu waktu lu kecil dia beli properti ya, mungkin zaman Pak SBY atau Bu Megawati tuh. Kan naiknya banyak tuh. Kalau mereka beli properti dan mereka coba jual sekarang kan udah naik berapa kali lipat. Nah, itu kan mereka naik kelas. Sama yang beli saham, mungkin yang orang yang banyak beli saham sekarang itu ya naik kelasnya bakal nanti. Selain efeknya ke ekonomi juga, dari kita sebagai pemegang aset kan kita juga lebih makmur, lebih kayaknya nambah gitu kan. Jadi ini untuk yang mungkin di menengah ke bawah atau mungkin di akar rumput, maksudnya gue juga pengen nyampein ke mereka biar komunikasi sampai gitu loh. Apa sih IHSG? Apa sih pertumbuhan ekonomi 8% gitu kan? Apa sih 36.000? Apa sih 3 bulan juga udah membaik ekonominya kalau di tangan saya kan gitu-gitu kan? Biar clear dulu nih, karena kan noise-nya banyak banget bro. Alah lo kerja aja belum udah ngomong begitu. Maksud gue pengen coba ini biar stabil negara gitu loh. Jadi optimistiknya tuh nggak cuma sebelah tangan gitu. Kayak ini mah versi lo. Mana kenyataannya gue susah juga hidup gue misalnya gitu. Oh ternyata itulah yang mau dipush. Berarti rakyat harus ngapain? Support aja dulu minimal buat yang nggak ada andil di saham. Iya. Dan kalau lu lihat presentasi orang kita yang invest ya, kalau data yang BI kemarin keluarin, kalau nggak salah itu presentasi orang Indonesia yang invest. Ini gue ngomongin surat berharga dulu lah. Jadi bisa obligasi, surat utang, terus saham itu sekitar reksadana itu sekitar 5%-an. Kalau yang invest saham doang itu 1-2% dari total populasi. Dah. Ini kan dikit banget bro. Kalau di Amerika, kan gue pernah tinggal di Amerika juga ya, 5 tahun. Presentasi populasi mereka yang invest saham itu 62%. Bayangin, 62%. Makanya pasar saham mereka itu kan tinggi-tinggi harganya. Tinggi-tinggi juga, dan
pasarnya udah dewasa juga gitu loh. Jadi mereka beli saham Apple, wah, atau Amazon, wah selama 5 tahun duit mereka udah berapa kali lipat gitu kan. Makanya mereka semakin makmur terus juga. Kalau di Indonesia cuma 1 sampai 2% itu kan sedikit banget, bro. Makanya S&P-nya mereka beda ya. Dan karena ini juga kita ini sangat bergantung ke asing. Karena orang kita sendiri nggak naruh duit di pasar saham kita sendiri. Makanya kan dikit-dikit asing keluar, wah jeblok. Ya gimana orang kita nggak naruh saham di market kita sendiri. Jadi anggap aja lah kita nggak usah ngejar 60% ya. Orang Indonesia ada invest saham. 20% aja lah. Udah sehat tuh. Wah itu IHSG 10.000 lebih tuh. Berarti 20% orang kita invest saham, IHSG 10.000 lebih menurut gue bisa. Satu-satunya cara berarti ini agak-agak paradoks juga sih. Mereka nggak usah bangun brand. Mereka jadi investor aja gitu. Ini cara gembel gue aja nih. Gini, mungkin lu harus bedain investasi sama pendapatan tetap. Kalau pendapatan tetap kan ya mereka tetap harus fokus ke ngerjain kerjaannya sendiri kan. Mau itu bisnis sendiri, mau itu bangun brand, mau itu kerja corporate. Tapi yang masalahnya yang mereka lakuin sama duit sisian ini itu apa gitu kan. Kalau masuk judol, sama aja. Buat bayar bunga pinjol, ya kan jelek. Kalau itu dimasukin pasar saham, ya pasti itu selain bermanfaat bagi mereka sendiri, kalau mereka investasinya benar, kan bermanfaat juga bagi kita sebagai negara gitu kan. Gue dapat lagi nih, gue mau apresiasi berarti kalau gitu ya. Nanti lu bisa tambahin atau bisa koreksi gue bro ya. Gue gak kenal sama Pak Menteri Purbaya, tapi kayaknya tanda kutip nih, gorengan-gorengan beliau kayaknya kena. Berarti yang gue tangkap adalah sudah ternormalisasi mengenai investasi. Itu kali ya. Jadi kayak lebihan cash flow lu dari profit lu itu jangan lu makan ke daya beli apalah hal-hal sembarangan, tapi sudah terbiasa ada habit baru nginvest. Dan ya ini PR bersama lo ya. Ini kan sebenarnya kita juga nanti sebentar, lo jangan reaktif juga langsung lo invest yang kaya yang atas doang gitu kan. Loh, tapi kan kalau dengan dia tumbuh kan lu juga tumbuh juga gitu ya simpelnya ya. Iya. Lu enggak usah repot-repot juga ya. Bahkan ada yang ngomong katanya level tertinggi dan level makmurnya, nggak pusingnya itu adalah dari dagang, punya brand sendiri ya gitu ya, pedagang, pengusaha, investor gitu ya. Paling tingginya kurang lebih seperti itu kan ya. Jadi ya lu tinggal duduk manis ya, Warren Buffett, Charlie Munger apa segala macam gitu kali ya mindsetnya. Ibaratnya tugas-tugas lu pada ya. Ya nggak menteri doang, menterinya kan cuma satu bro, yang ngedukasi penting investasi kan ya lu pada. Kita sebagai rakyat ya mungkin kita sebagai edukator juga ya kita semua punya peran lah. Ya. Dan orang-orang juga mungkin semua punya peran juga ya, maksudnya nggak harus kita duitnya banyak baru mulai investasi kan. Lu gaji di atas UMR dikit, kalau lu manage keuangan dengan baik bisa lah invest dikit-dikit gitu kan, ya kan. Tapi jujur ya bro ya, maksudnya sadar nggak di era kita dulu edukasi mengenai BEJ, Bursa Efek Indonesia, IDX atau saham itu waktu kita kecil atau waktu kita muda itu kan gue nggak tahu ya apakah habitnya tuh banyak nggak transparansi dalam hal positif ya, ngasih tahu bahwa seru loh ini porto gue itu kan baru kedengaran belakangan ini ya. Nah gue nggak tahu, gue cukup happy sih kalau tujuannya untuk menormalisasi mengenai investment ya. Tujuannya ke situ gue happy. Kayak coba lihat dari sisi positifnya adalah open porto gitu ya. Orang jadi kayak apa sih itu maksudnya? Apa sih itu open posisi? Apa sih itu begini? Apa sih itu begitu? Holding, bla bla bla, scalping. Orang jadi teredukasi gitu ya. Mungkin oke lah kita akui ketika kita udah banyak kemunduran, ketertinggalan dibanding Amerika gitu kan. Sekian tahun gitu kan. Karena mungkin mereka terbiasa dengan kata-kata bapaknya dulu. Investasi, saham. Kalau dulu kan hal tabu ya. Mungkin nggak maksud menyenggol kemana-mana ya. Mindset dulu tuh kita dijadikan harus kerja sampai tua, sampai pensiun gitu kan. Tahu sih masa-masa itu ya? Ya mungkin orde baru, mungkin apa segala macamnya gitu kan. Kerja, pokoknya kerja. Atau mungkin zaman-zaman Belanda di setting ujung-ujungnya kita harus kerja sampai tua, selesai gitu kan. Ya itu sistemnya, gue nggak lagi bahas ke situnya. Tapi kalau makin sekarang kan udah pada melek, mungkin itu kali ya. Iya. Ya, I mean mau nggak mau ya kita kalau mau jadi negara maju, kita harus lebih banyak duit yang disisihin, dan sisihinnya itu ya buat investasi kan. Kalau lu lihat negara-negara maju, savings rate mereka itu gede, dan pasar saham mereka ini juga growing gitu loh. Jadi ya kalau kebanyakan orang Indonesia kan kerja, duitnya dibiarin gitu kan. Kalau nggak dibiarin di bank, dibuat judol lagi gitu, kapan naik levelnya? Kapan asetnya pada kaya gitu loh. Kalau
kalau kita sisihin lah 20% ya. Kalau di Amrek itu kan ada, kalau lu kerja corporate atau apa itu ada namanya 401k. Jadi otomatis itu dimasukin, ada sisian berapa persentase dari gaji lu ini dimasukin company-nya buat beli saham, mutual fund gitu-gitu. Dan kayak semacam pension fund gitulah. Dan ini naik terus gitu loh. Jadi begitu mereka retire, tiba-tiba mereka lihat retirement account mereka, wah udah banyak. Gue punya $500,000 nih. Retire fund, asik juga tuh ya. Kalau di Indonesia kan kalau kerja Pesangon. sampai tua, kalau pesangon kan beda lagi. Itu kan kalau lu di layoff. Kerja sampai tua nggak ada tabungan gitu kan, terus minta anak ya kan, anaknya udah wah tanggungan semakin banyak gini-gini ya kan, biaya hidup semakin mahal, mintain anaknya gitu kan, akhirnya generasinya stuck di situ-situ aja, nggak naik level mereka. Gitu. Gua tahu berarti statementnya Mas Wapres Gibran, Ibu Sri Mulyani, siapa yang pernah ngomong ya? Masuk di pendidikan, fix. Pak Menteri Pendidikan. Iya. Yang sekarang mungkin dia kita nggak ngomong yang Chromebook ya. Benar, kan udah enggak. Lah kan udah enggak, Bro. Benar nggak? Kenapa Anda ketawa? Ya misalnya Pak Menteri Pendidikan, Mas Wapres terus, endorse terus. Bu Sri Mulyani berarti harus sekarang Pak Purbaya ya. Pak Purbaya juga kalau nggak salah pernah statement juga ya. Dari muda investment, maaf koreksi kalau saya salah, bener kan? Ya udah, itu berarti harus masuk tuh ke kurikulum. Iya. Masuk ke sekolah-sekolah dari mulai SD, SMP. Jadi kita ngejar ketertinggalan Cina, Amerika, apalagi coba yang indeks atau IHSG-nya mereka tuh yang tinggi-tinggi. Yang akhirnya ternormalisasi. S&P udah pasti. Kebanyakan negara maju sih. Contoh? Ya, kayak di Denmark, Belanda gitu bagus juga. Datanya dari SD, SMP udah dicekokin edukasi mengenai investasi. Nah kalau itu ya gue nggak tahu ya. Pasti ada dong ya. Nanti kita coba ChatGPT ya. Itu mesti. Ya kan nggak mungkin bro kalau harganya tinggi-tinggi, kalau supply demand aja. Lu gimana cara ngukur bahwa harga itu tinggi kalau demand nggak ada tuh gimana? Pasti kan harga tinggi karena demand tinggi kan. Mungkin kalaupun nggak diajarin di kurikulum mereka, mungkin itu sudah sesuatu yang biasa ya. Kayaknya contohnya bapaknya kerja, terus bapaknya ada masukin ke 401k ini, jadi anaknya diajarin juga. Ini kalau kerja otomatis duit kamu kesisi di sini ya. Coba gitu bapaknya tahu dari mana? Ya itu pemerintah. Yang nah iya itu kan. Bapaknya tahu dari mana? Sosial, lingkungan. Oke, teman kantornya. Teman kantornya dari mana? Karena mungkin teman kantornya ini. Atau mungkin sekolah lagi, atau mungkin di kampusnya lagi. Maksud gue itu bro. Kan nggak mungkin tiba-tiba, ide, nak, kamu harus investasi ya. Itu kan pasti lingkungan. Jadi harus ada kebijakan dari pemerintah sih, memang yang mendukung itu. Berarti dari presiden, lewat utusan khusus keliling-keliling Indonesia, atau menteri pendidikan. Tapi pengaturannya harus bagus juga bro. Masalahnya kayak gini, anggap aja gaji kita ini dipotong buat kayak tadi 401k ya, versi Indo ya. Tapi kalau diaturnya jelek, kan nilainya bisa turun juga. Oh iya. Gue waktu itu baca ya data. Jadi BPJS itu kan duit BPJS, iuran BPJS yang dibayarin itu kan dikelola juga dananya. Performanya jelek. Dan mereka sekarang datanya udah nggak dipublish lagi karena mungkin jelek banget performanya. Jadi diaturin sama satu lembaga pemerintah dana BPJS ini. Dulu itu ada public expose-nya. Jadi kita bisa lihat nih duit-duit orang di BPJS ini masukin saham apa, masukin obligasi apa, itu bisa lihat dan dananya berapa. Tapi waktu itu performanya jelek banget, turun. Berarti kepala BPJS-nya maksud lo? Ya gue nggak tahu yang ngatur dananya. Enggak pasti kan dari kepalanya kan? Oh atau ada vendor lain gitu? Dari BPJS-nya. Berarti dari BPJS-nya kan? Dan itu hasilnya jelek lah. Balik lagi ya memang dari semuanya ini harus bersinergi gitu loh. Lo nggak bisa narik duit dari masyarakat tapi balik lagi pengaturan retirement fund-nya ini nggak jelas misalnya, malah rugi lah. Kalau gitu kan ya nggak bakal bisa bekerja gitu kan. Oh berarti izin lagi nih. Gua nggak tahu ya kepala BPJS sekarang ini background-nya dokter apa bukan. Coba dokter apa bukan. Maksud gua kalau misalnya arahnya ke sana, tapi gua nggak boleh egois juga, nggak boleh coba subjektif juga sih. Kepala BPJS ekonom atau investment mindsetnya, atau wakil kepalanya at least yang, kan BPJS pasti kesehatan dong. At least yang bagian yang mengatur dananya itu sih harus orang yang bagus gitu loh. Dokter bro, BPJS kesehatan saat ini dipimpin oleh Profesor Dokter kan Ali, kepala BPJS-nya, tapi yang ngatur dananya. Oh iya gitu kan. Berarti si yang ngatur dananya ya dicoba ditektokin ke. Iya kan kita ada iuran BPJS tuh ya kan, kalau company udah punya izin kan gaji kita kan otomatis dipotong.
ada iuran BPJS itu. Itu berarti harus ada ngelolanya pihak ketiga kayak apa segala macamnya gitu ya. Dan Nanti itu harus bagus, harus proper. ya. Coba chat lagi. Terakhir deh sebagai penutup, penasaran gue, bagus nih insight-nya nih. Cakep dia nih. Tembus nih 10 juta views nih. Wah, amin lah ya. Coba Semoga. ketik, siapa pengelola, bahasanya gimana bro? Siapa pengelola Dana BPJS? Coba, pengen tahu nih kita nih. Soalnya kan ke ekonomi lagi. Jam sostek, ya apa sih? Ya jam sostek itu. Jam sostek, bener nggak? Mhm. Dana masing-masing, BPJS Kesehatan, JKN, BPJS Ketenagakerjaan, jam sostek. Nah itu kita mungkin sudah ada sebenarnya kayak gitu-gitu. Ya udah, cuman kayak belum kepala terlalu jelas ya. kepala Jaminan Kesehatan Nasional. Nggak nih, kita nggak mesti kirim opini bro, bapak-bapak yang terhormat, enggak. Kita kan ini juga terbuka, kita kan lagi nyudutin siapa-siapa, enggak. Ini buat belajar aja, biar kita tumbuh ekonominya. Siapa yang ngapain pertumbuhan ekonomi ini tembus 8% bro? Kita support program pemerintah Pak Prabowo, ayo dong bareng-bareng. Kita pengennya jangan akhirnya ntar stigmanya yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Enggak, kita bareng-bareng bro. Kalau pertumbuhan ekonomi 8% itu juga bagus banget. Karena lu nggak lama kan bisa jadi negara maju. Kalau konsisten bisa 8% ya. Itu udah kita lihat di Korea, di negara-negara lain seperti Singapura. Enggak bro, tapi bro, Direktur Utama BPJS Kesehatan bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh program JKN, berarti beliau juga. Gua nggak tahu rangkap jabatan atau mungkin memang SOP-nya begitu, gua nggak tahu. Berarti kepalanya, Pak Dokter tadi, Kepala Cabang belum JKN, tugas JKN. Tadi apa, Jaminan Kesehatan Nasional, apa sih JKN? Jaminan Kesehatan, bener gak sih? Iya bener. Kepala Jaminan Kesehatan Nasional secara keseluruhan, tetapi JKN adalah program nasional yang diselenggarakan oleh BPJS. Tuh, kepala JKN-nya. Nah, berarti tadi kan dokter. Berarti mungkin dikasih staf khusus aja tuh, dok. Saya bantu tuh, dok. Atau dikasih staf ahli yang melek tentang investment. Gue nggak tahu, ini mungkin kan dia kepala semua ya. Mungkin harus ada bagian yang khusus investasinya buat bagian yang khusus untuk investasi. Iya kan? Capek banget nyarinya. Capek. Sebenarnya kata kepalanya, bro, kalau nggak tahu udah lu jangan bacot deh bro, mending lu tambahin ke gue gitu. Enggak kan, saya udah izin Pak Kepala ya kan. Ini kan cuma bahasa kitanya aja, sebagai rakyat kan bebas pendapat kan. Justru kalau memang misalnya video ini nyampe ke kepala BPJS, siapapun Anda mau kesehatan mau ketenagakerjaan, hayu, saya undang duduk di sini. Langsung klarifikasi. Saya udah coba kelola duitnya. Kan cakep bro. Iya. Ya kan, justru Alvin katanya Anda klarifikasi dong. Iya. Gue mau di podcast gue tapi yang badan tapi pakai nama lu gitu ya. Tapi benar kok. Iya sih bro. Jadi data itu data holding BPJS itu sempat dipublish terus sampai beberapa waktu, terus habis itu gue udah nggak pernah lihat lagi. Iya kan, berarti kan bener dari lu kan. Kan gue kan nggak baca apa-apa. Kita lihat aja. Efeknya berarti kalau dikelola dengan baik, rakyat makmur ya. Ya duitnya kan lebih banyak, iya kan. Dan mungkin gue nggak terlalu ngerti kalau BPJS ini sifatnya gimana. Kalau kayak 401k kan kita bisa klaim. Mungkin kalau ini bagiannya agak beda. Tadi itu gue lihat ada pension apa gitu kan. Iya. Memang ada yang khusus buat pensiun. Berarti kalau lu udah nggak kerja lagi baru bisa klaim ya. Kalau BPJS kan kalau lu sakit doang baru bisa klaim. Gitu kan. Jadi ya tipe-tipenya juga banyak. Gitu sih. Oke. Menarik nih. Oke. Gimana kalau kita dukung Alvin menjadi staf khusus kepala BPJS? Bagian dana-dananya bisa lah, cuman kalau pengaturan rumah sakit gitu-gitu ya enggak kan ada ini khusus bro. Tenang aja bro. Katanya lu juga nggak mau ngambil gaji dari APBN kan? Kan lu kata udah mau mengabdi negara, ya fokus lah. Aduh, ngarang nih. Bro, gue pengen tetap dapat gaji lah ya. Gue juga mau Siap. Detailnya teman-teman silakan belajar sama Alvin Tanusidibio. Oh sorry. Weh. Nggak gunanya. Pleset-plesetin apa nih? Alvin Tanasta. Tanasta. Alvin Tanoko boleh juga tuh. Kayak gue tadi sempat cerita kan ada sepupu gue yang nama belakangnya Tanoko gitu kan. Menang door prize. Iya, dia menang door prize mobil Innova. Jadi dia acara di Pakuan Mall Surabaya. Karena ada undian kan. Undian kalau lu belanja berapa, lu bisa nukerin terus diundi gitu. Dia orang Surabaya juga. Orang Surabaya. Dia door prize. Dia dapat door prize pertama, Kijang Innova. Nah, kan namanya dipublish tuh di sosmed. Devina Tanoko. Orang-orang pada komen, wah ini Konglo
Konglo ngasih hadiah ke Konglo nih. Settingan, iya. Padahal itu sepupu gue gak ada hubungannya sama keluarga Pak Hermanto. Cuma beda marga, cuma sama marga aja ya. Sama marganya aja. Aduh, sama-sama Tanoko. Iya. Iya juga ya. Tapi bagus tuh berarti ya Pakuwon Mall ya. Nggak ada settingan sama sekali berarti itu kan. Oh iya. Berarti manajemennya bagus tuh. Berarti clear ya. Nggak ada Devina Tanoko tuh, ada urusannya sama Hermanto Tanoko ya. Iya, nggak ada. Keren. Kalau Devina Tanoko balesin aja, Koniku lapo, iya po, iya ta, Surabaya. Ya kan, yang komen-komen netizen ya. Karena Surabaya. Siap, detailnya kalau teman-teman pengen belajar langsung cek aja deh ke Alvin Tanasta. Gua nggak tahu dan untuk pendaftaran seperti apa, lu tinggal buka aja. Ya, gue sih ngeliat bahwa ini kayaknya insya Allah nggak cuma sekedar ngegoreng-goreng, scam-scaman nih. Enggak lah. Lugu mukanya baik kayaknya nih orang. Oh, gue baik kok. Asik, orang baik gak pernah mau ngaku baik. Buat konten kebenaran. Wih. Mau bongkar kebusukan. Wih, gue nonton. Tapi gue sempet ngide kayak gitu dulu, apa gue buat kayak lu pernah nonton itu nggak sih kontennya Richard Lee, Coffeezilla yang ya kayak ini kan ini beda industri ya, gue coba beda industri, lintas industri ya. Yang di makanan ada Cold Blue, yang di skincare ada Doctive, yang di krim ada Richard Lee gitu kan maksud lu? Oh, mungkin nggak kayak gitu juga. Tapi intinya kontennya dia exposing scam lah, different kind of crypto scam atau influencer, memang dia ada yang sama kan mirip-mirip lah. Agak miring-miring itu, iya, dia koreksi. Gitu kayak tadi misalnya Doctive itu kan kayak scam, ya, mungkin ujung-ujungnya scam juga, scam tentang bahan baku misalnya. Iya, cuman kadang gue kayak gue ngapain sih buat gini lah, udah males lah, udah fokus invest saham aja lah. Pengen hidup tenang ya. Iya, tenang aja, meskipun ya sebenarnya banyak hal yang bisa gue kuak, cuman ya kadang tuh kayak nggak ada waktu lah, gue tenang aja nih. Porto aman yang penting kan. Iya, saham juga udah banyak ya, ngapain. Asik. Tapi gue belum bisa berhasil ngasih tahu kira-kira berapa portonya dia ya. 3 digit miliar lah pokoknya ya. Oh enggak lah, enggak ya, di atas malah. Tapi yang gue share di web itu secara alokasi sama, cuman memang gue kecilin bro, karena supaya orang-orang bisa ngikutin. Karena kalau maunya gede banget, orang-orang kan nggak bisa ngikutin. Karena rata-rata orang itu ya duit untuk investasinya itu ya paling puluhan. Lu gedein, lu tinggiin, orang-orang nggak bisa ngikutin, tapi pajak bisa ngikutin. Orang biasa nggak bisa ngikutin, orang pajak bisa ngikutin, makanya lu turunin kan. Biar apa? Biar orang biasa bisa ngikutin, orang pajak nggak bisa ngikutin. Paham lah gue bro. Nih. Dikonfirmasi lagi. Bro, thank you bro ya. Siap. Belajar sama dia tuh ya, ada di situ tuh teman-teman tadi, detailnya ada di bawah. Kita kasih solusi.